punya cerpen dari 2000 cerpen maraton ya bang. Cerpen Jadi maraton. saya tantang diri untuk tiap hari bikin cerpen Oh gitu. selama sebulan. Oke. Saya tantang diri tuh. Sains ilmiah. Ya, ilmiah ya. Berarti harus ada referensi. Harus ada riset ya. Iya, riset. Tebal ya, oke. Iya, nggak boleh asal-asal ngomong. Iya, Ntar benar, kalau benar, ngasal-ngasal benar. ngomong lagi kayak itu. Putih Penyesatan. runduk. Oh, iya, Pacaran sama Datuk Hitam Benar, kabur benar. itu kan. Makanya hati-hati. Nah, dari 10 cerita ini, menurut Bung Irfan mana nih yang paling menantang waktu itu? Oi di sana. Oi, Di sana. Kembali lagi bersama saya Alma Tegar. Kali ini kita akan melanjutkan segmen-segmen sebelumnya dari episode sebelumnya di segmen Latar Kata. Baik, kali ini akhirnya kita syuting langsung. Syuting langsung di sebuah ruangan podcast yang berkarakteristik. Di Kedai Makning, di samping Rumah Sakit Metamedica, Jalan Diponegoro, Kota Sibolga. Saya perkenalkan kembali teman-teman yang dulu sebelumnya kita di Zoom meeting ya. Zoom meeting, tapi kali ini kita secara langsung. Selamat malam, apa kabar Bung Irfan? Selamat malam, sehat. Selamat datang dari Bandung ya. Selamat datang dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung ya. Impor, Kloy. Bung Irfan adalah penulis dari buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Ramean nulis ya. Oh ya, Ramean. ramean ya. Ramai. Berikutnya, apa kabar Bang Ahmad Naufal? Alhamdulillah sehat baik. Sahabat Panggilannya Oge Nopal. Beliau adalah pengarah ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku ini. Jadi kontribusi dua beliau-beliau inilah yang akhirnya buku ini bisa terwujudkan. Nah, sebelum kita dalami ya cerita pembahasan kita terkait episode kali ini, di mana episode ini akan membahas sebuah proses dibaliknya, proses kreatif kita bilang ya. Kalau di poster kemarin kita bilangnya cipta karya ya, untuk literasi, seni rupa, musik gitu ya. Nah mungkin sebelum kita bahas dari Bung Irfan dulu nih. Ya. Sejak kapan sih suka dunia literasi atau sastra ini sejak kapan? Kalau sastra mungkin SMP ya, baru bisa bersastra. SMP baru bisa sastra. Kalau baca mengayakan diri dengan literasi itu dari TK, Pak. Dari TK ya? Ya, jadi di TK dulu saya punya kami ya, bukan saya. Kami punya ada satu buku tentang dinosaurus. Dinosaurus. Dan saya sudah bisa baca di umur TK. TK. Oke. Saya bisa baca dan saya membacakan itu di kelas. Serius, saya membacakan itu teman-teman dengar. Wow. Karena di rumah setelah pulang dari TK itu ada langganan bobo, Bang. Bobo ya, Dari orang ya. tua lah itu ya. Ya, Memang ya, ya. dididik untuk baca. Iya ya, kalau dipikir kita waktu kecil tuh suka ya ada buku-buku anak Suka, gitu ya suka. kan. Gitu kan? Iya itu yang sepertinya zaman sekarang agak kurang ya. Kalau SMP udah modern kan? Sudah SMP ngapain tuh? Sastra yang katanya bisa nulis itu itu apa? puisi, Bang. Puisi. Jadi ada mading sekolah itu kan. Di Darul Rahman itu. Jadi Oke. Darul Rahman itu aktif madingnya. Aktif madingnya Aktif. ya. Ada yang bisa gambar, ada yang bisa ini. Oke. Dan setelah karyanya ada, itu ada note di belakang itu. Oke. Di bawahnya itu kan. Ada Untuk ini, untuk ini. Oh, gitu. Kebetulan saya punya gebetan ya. Ais. Saya bikin puisi, tampangin dia apa kan di Gitu di ya. mading. Ya. Akhirnya apa ya? Karena kan bikin bersastra itu kan pasti pertama nggak langsung bagus gitu kan. Ya. Gimana ya caranya bagus. Sampai akhirnya ya walaupun sekarang masih belajar, Bang, tapi sudah dekat dengan dunia itu. Luar biasa. Mungkin ini juga sekedar informasi, Bung Irfan juga kemarin mendapatkan penghargaan ya dari Kemdikbudristek di acara apa itu? Ada
ini acara paling prestisius di dunia literasi, Oh iya. paling prestisius tingkat nasional, itu namanya GLN, GLN. Gerakan Literasi Nasional, Hmm. yang tujuannya untuk menghimpun seluruh penulis di Indonesia, di Nusantara, Ya. berkontribusi membuat cerita anak. Oke. Dan dalam proses Luar biasa. itu ada ribuan, ini dari panitianya kita dapat informasinya, ada ribuan yang ingin Masuk. Cuma yang terpilih itu cuma 350 orang 350 Cuma orang 300 penulis. dan proses itu kita masih berkolaborasi dengan Kiba, Bang. Oh gitu ya. Kiba ada Diandra Marvella. Oke. Oh ya, yang itu teman dia, saya ini yang bikin cover ya, Diandra. Marvella. Luar biasa itu, Bang. Alhamdulillah Jakarta itu kemarin. Wah, berarti selamat dulu. Woi. Selamat, Bung. Berarti si Bolga memiliki talenta nasional nih, gitu ya. Mudah-mudahan ada karya-karya berikutnya nih. Oke. Sedikit waktu di media sosial dulu sering nggak nulis-nulis gitu? Iya Banget. gitu. Saya Apa? Cerpen atau apa? Saya punya cerpen dari 2000 cerpen maraton ya, Bang. Cerpen Jadi maraton. saya tantang diri untuk tiap hari bikin cerpen. Oh gitu. Selama sebulan. Oke. Saya tantang diri tuh harus bikin cerpen Cerpen setiap hari. dengan judul berbeda. Jangan judul berbeda. Oke. Itu kalau yang teman-teman saya yang bisa scroll ke bawah, Ya. itu 2011 medio Mei. Mei sampai Juni. Juni. Gitu ya. Itu tiap hari. Tiap hari Judul berbeda. judul berbeda. Nah itu ya teman-teman ya, adik-adik terutama nih, nggak bisa kita ujuk-ujuk skillful gitu ya, nggak bisa kita ujuk-ujuk kelas nasional. Ada proses kreatif, ada proses yang luar biasa di baliknya gitu ya. Ini menjadi inspirasi ya buat adik-adik yang mungkin ingin mendalami karya sastra, karena memang Bung Irfan ini juga sering ya ikut kompetisi menulis BI apa benar. gitu-gitu ya. Karena sudah pede, Bang. PD ya, Hmm. dan sedikit kayaknya ya peserta dari Sibolga. Peserta Sibolga sedikit, dari Sidimpuan banyak. Bejibun. Sidimpuan banyak ya. Sidimpuan. Rekor itu. Kalau Gitu bikin ya? kalau bikin lomba yang menang itu satu dari Sibolga, lainnya dari Sidimpuan. 1-2 Sibolga aja yang sesedikit ini peserta bisa Iya. menang gitu ya. Iya. Enggak lah, maksudnya ini literasi di Sibolga itu memang harus digalakkan, Bang. Ih, Ini ada krisis memang. gitu ya, literasi ya. Ya ini mudah-mudahan nih Kedai Makning nih Siap. Ini bisa kita Apa? dorong Apa? ya untuk menjadi Pojok literasi. Pojok literasi Siap. gitu ya. Siap. oke. Nah, selanjutnya nih Oge Nopal nih. Ya. Orang yang paling kita kagumi. Karena Oge Nopal nih bisa dibilang inspirasi juga buat saya nih. Sejak kapan, Ge, mendalami seni rupa, khususnya visual? Nah, pertama kali saya suka seni rupa itu dari TK ya. Dari TK Sebenarnya dari TK. juga ya. Iya, dari TK. Kan biasalah anak-anak kan biasanya kan suka menggambar ya. Ya. Terus berlanjut ke SD, menggambar lagi, dan ke SMP menggambar lagi, membuat karakter sendiri, tidak meniru dari karakter yang ada di komik ataupun di mana. Dan pada saat SD terutama, ya zaman itu memang zaman majalah Bobo. Ya, majalah Bobo sama seperti ya. pengalamannya Bung Irfan. Ya. Dan dari pengalaman suka membaca itu kan, itu bagian dari literasi ya. Betul. Dan saya juga mengambil hikmah dari situ, lebih lanjutnya karena situ juga kaya akan gambar visual, jadi saya juga terinspirasi dari beberapa rubrik di majalah Bobo dan juga majalah Walt Disney, Donald Bebek. Oh iya, jadi saya baca juga dulu. Iya. Donald Bebek. Lanjut ya. lagi ke SMA. Di Oke. SMA gaya gambarnya sudah tidak lagi gaya gambar anak-anak, tapi ya itu dia untuk memenuhi Hasrat. Hasrat. gitu ya. Hobi ya. dan dipambangkan di Mading. Oke. Mading Iya, sekolah. Iya, waktu itu Di kan mana sekolah di mana? SMA Katolik Sibolga. SMA Katolik. SMA Wah, Katolik. Nah, siap. Setelah Zaman tamat dari Mading, SMA, lanjut lagi ke perguruan tinggi ke Universitas Pasundan. Saya mengambil jurusan seni rupa desain. Sering. Oke. Seni rupa desain Seni pada rupa saat itu. desain. Jadi pengalaman itu saya pakai Mm-mm. untuk memberikan sedikit sumbangsih di buku kita. Bukan sedikit. Bukan sedikit, semuanya. Antologi cerita rakyat Pasisir. Saya katakan sedikit karena peran yang terbanyak itu adalah berasal dari rekan-rekan kita, ilustrator dari
kelas ilustrasi buku anak Institut Teknologi Bandung. Ya, Mereka ya, ya. lebih banyak lagi menyumbangkan karya-karya mereka ke dalam buku ini. Ya, Dan saya berperan pada saat itu sebagai pengarah visual atau konseptor. Konseptor, ya, Dan ya, juga ya. untuk membantu mereka tentang bagaimana berkreasi berdasarkan adat istiadat atau kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Sibolga, Sesuai Tapan, dengan gitu. cerita ya. Ya betul. Nah ini anyway, Kiba ITB kira-kira akhir Juli minggu bulan yang kemarin Ketemu, Bang. itu mereka salah satu pengisi pameran Macan Merah. Festival Literasi di Balige. Di Bali gitu. Balige. Balige. Kapan? Tanggal 25 sampai 28. Siapa yang datang? Ada Ibu Riyama, ada Mbak Zunda, langsung mereka tim-tim Kiba Oh, tim Kiba. datang ke Balige sana. Dan kita sempat memang diajak, cuma kan memang 3 jam ya dari sini 3 ke jam. Balige. Kenapa tak mau? Kabarkan. Ada orang Junda datang. ya? Iya, orang Zunda datang dan buku kita salah satu yang dipamerkan. Oh, iya. Iya. Betul gitu. Dan banyak cerita mereka, banyak apresiasi dari pengunjung yang datang di festival literasi tersebut. Atensi masyarakat pada saat itu audiens bagaimana tentang buku kita ini? Ya mereka ada, kalau cerita dari Mbak Zunda ya, Ya. ada yang tertarik gimana proses membuatnya. Oh, iya, iya. Nah, gitu kan. Jadi ini diberikanlah apresiasi kontak nih. kita gitu kan. Ada juga yang mau belinya di mana gitu kan. Nah, ini juga salah satu yang menjadi informasi. Cuma banyak yang terinspirasi juga nih dengan Tapi dengan- jujur, Bang, first look-nya buku ini memang bagus. gitu ya. Covernya aja Iya. nantang ini. Iya, menarik ya. Menarik banget. Betul. Nah, itulah sekelumit latar belakang. Jadi artinya apa ya? Memang talenta berkualitas nih yang terlibat ya untuk bagaimana akhirnya buku ini tercipta gitu ya. Diarahkan dengan orang berkualitas juga. Tidak. Siapa pengarahnya itu kok Ya. ngomong? Pengarah redaktur. Oh iya gitu ya, redaktur. Saya ya redakturnya ya. Ya pelopor kan? Oh iya. Nah, ini memang kalau kita kembali ke buku ini ya, sebenarnya cerita rakyat Sibolga ini, Pasisi ini mulai diinisiasi sejak tahun 2021. Waktu itu kita melaksanakan event Sibolga Creative Expo. Itu kebetulan dibuka sendiri oleh Pak Menteri. Pak Menteri Menparekraf, Pak Sandiaga Uno, di mana kita menampilkan seluruh bentuk-bentuk sub-sub industri kreatif yang ada. Cuma yaitu buku merupakan salah satu bentuk dan kita tidak sempat ya untuk membuatnya gitu kala itu. Dan cita-cita itu terus gitu ya dipupuk yang akhirnya di tahun 2023 kita berhasil menyusunnya dengan bantuan dari Kemdikbud gitu ya. Alhamdulillah. Nah, apa yang melatar belakanginya gitu ya? Sebenarnya saya pribadi gitu ya melihat bagaimana buku-buku yang dimiliki oleh Eropa gitu ya. Kita justru memiliki buku cerita-cerita ilustratif yang dari Yunani, dari Eropa gitu ya. Inilah yang menjadi penguat gitu ya. Bagaimana kalau bisa cerita rakyat Sibolga juga punya nih buku yang berilustrasi gitu kan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang. Kenapa? Kalau dari Bung Irfan sendiri gimana nih? Apa yang menjadi pandangan Bung Irfan terkait latar belakang buku ini? Ada 3, Bang. Wah, 3 nih gimana? Barin ya. Pertama itu dari Sabursa. Oke. Kita adakan lomba mendongeng antar pelajar. Di situ banyak peserta yang ikut salah redaksi cerita rakyat. Salah redaksi ya. Redaksi. Yang kedua itu pada saat kita mencari referensi lah. Yang pertama sih harusnya. Pertama itu kita mencari referensi untuk acara kita yang pertama ya. Yang kedua itu ya. Iya, Itu terunduk iya. kita titipan. Iya. Itu memperkaya naskah itu susah sekali karena Kita nggak punya literasi. kita nggak punya literasi apapun, kita nggak punya sumber info dari manapun gitu ya. Baik itu tertulis, hanya yang terjaga ini walaupun sudah menggerus memang lisan, Bang. Lisan, ya? Masih terjaga, cuma Iya. sudah tergerus, penuturnya banyak yang sudah
apa ya, sudah menghadapkan ilahi monitornya Sudah kan? tidak ada lagi ya. Ya, terus khususnya ibu saya, Iya, iya, mandi dan segala Orang-orang macam. tua ya. Orang-orang tua. Bahkan cerita itu pun saya tahu dari tutur-tutur itu ya. Iya. Nah, ketiga itu Tradisi lisan ya. memang suka nulis. Oke. Kalau untuk buku cerita anak ini saya membayangkan saya itu jadi Jostein Gaarder, Oke. penulis ini ya, Dunia Sophie. Itu dari cara saya membangun set, membangun apa namanya, Kronologinya, kronologi dan segala narasinya macam ya, itu ya. sedikit diilhami dari Jostein penulis. Gaarder. Oke. Itu sih tiga itu aja bang, yang latar ya, dan memang semangat lah. Iya. Itu salah satu apa namanya ya, cerita yang menarik ya. Ketika kita melakukan storytelling ya, lomba storytelling di 2022, kemudian 2023 awal, itu beberapa peserta menceritakan cerita yang keliru gitu loh, bahkan jauh ya, Bahaya bahaya gitu. Bahaya. Bayangkan aja Ge. Contoh nih cerita Putri Runduk ya, itu kan cerita yang paling populer ya. Iya. Bayangkan dalam cerita itu dia menyatakan bahwa Putri Runduk berpacaran dengan Datu Hitam. Coba bisa bayangkan Ge. Itu sadis itu. Maksudnya itu bisa mengubah sejarah juga kalau Bener lah, kalau itu memburam sejarah gitu. Bener. Jadi bayangkan aja satu tokoh mitologi dengan setting abad ke-7 gitu ya. Satu tokoh sejarah yang eksis yang eksis di Ada abad makamnya. ke-18 gitu. Beda zaman lah ya. Ada makamnya zaman. dan ada keturunan juga, oke. Iya. Nah, ini hal Lucu juga fatal gitu. yang sebenarnya janganlah sampai terjadi Jangan lagi. sampai, ya. Benar. Udah kita minim literasi, salah pula kan asupan yang ada untuk anak-anak. Jadi, Benar. Nah, makin kacau nanti. makanya itu juga kemarin akhirnya kan kita naskah proses kreatifnya itu adalah kita kumpulkan naskah gitu ya, kemudian dituliskan, kemudian kita lakukan loka karya gitu ya. Nah, mungkin Oge Nopal kan ikut ya pas waktu loka Ya, karya. hadir pada saat. Hadir ya. Nah, mungkin dari proses waktu penulisan naskah awal deh, Iya. dari Bung Irfan ya di awal kan. Itu dari mana-mana aja sumbernya dulu itu. Yang Waktu itu. tulisan itu ya? Iya, tulisan Jadi tulisan ini sebenarnya kan ada 10 tulisan, 7 yang sudah ada Eksis gitu ya. Tapi tantangan yang dari yang 7 ini adalah kita kurang puas dengan terbitan yang lama yang Terbitan yang ada ya. yang apa namanya, yang sebelumnya menjadi patokan kita sih. Itu di mana diterbitkan? Ada ya? Itu ada terbit, itu diterbitkan itu dari Badan Bahasa ke Balai Bahasa ke perpustakaan. Penulisnya Penulisnya Balai. Balai ya. Oke. Balai. Selanjutnya Balai, dan apa ya, dari tulisan itu terjadi apa namanya ya, bukan tidak bagus ya, bagus, tapi ada hal yang menurut kita kan cerita rakyat ini kan, legenda ini kan, itu kan tradisi lisan kan. Iya. Jadi karena dia lisan, saya pernah dengar itu dituturkan oleh orang tua. Jadi ada beberapa kisah beda. Kok beda dengan yang saya dengar? Mana yang asli nih? Akhirnya kembalilah kita merujuk pada narasumber. Ada Pak Nurdin Ahmad, ada Pak Sahpiwal, ada teman-teman lah lain yang ada di Loka Karya kemarin. Jadi pada saat melihat menyadari itu ada satu sumber tapi kita ragu, akhirnya kita dalami lagi proses untuk pengayaan bak bekalnya ya. Nah, ternyata nyaris tidak ada sumber apapun yang menuliskan tentang cerita rakyat. Satu-satunya yang ada itu, dan kayaknya mendekati ya, karena buku ini terbitan tahun 70-an. Itu ditulis oleh almarhum Dadang Moraksa. Dadang Moraksa yang memang beliau ini apa ya? Dia tokoh nasional tapi aktif apa namanya? Dia berasal dari Sibolga. Dari Sibolga ya. Dari Sibolga Taptek, dia orang Barus. Orang Barus. Dan beliau juga lah yang memprakarsai dan apa ya? Terus-terusan mendorong agar Barus itu dipercayai dan sekali meneliti juga ya. Dan hingga ditetapkan menjadi kawasan titik nol masuknya peradaban Islam ya di Nusantara. Nah, itu beliau yang mencetuskan gitu ya. Al-Fatihah lah buat untuk Siap. Dadang Moraksa. Dan dari tulisan dia itu
Jadi keunikan itu tulisan Dadang Maroksa itu singkat-singkat, Bang. Oke. Dia Singkat-singkat. kayak sinopsis ya Ya, jatuhnya. bukan sinopsis, dia agak panjang, Tapi cuma tidak misalnya dia cuma tidak satu naratif gitu ya. ya, Gitu ya, jadi ada di abad ke-7 ini. Oh, oke, paham, ada paham. langsung poin gitu. Oke, langsung to Nah, the point. karena dia langsung poin, ada dong space untuk atraksi Iya, tulisan betul, gitu ya. betul. Jadi mulai dari Dadang Maroksa, tapi ada juga di Dadang Maroksa itu cerita lain nggak ada gitu. Iya. Jadi itulah awalnya gitu. Jadi setelah kita ambil dari Dadang Maroksa, bahkan kita ragukan itu ya. Maksudnya secara teoritis ya, Iya. kita harus meragukan ini biar Oke. mencari sumber lain gitu. Oke. Sehebat manapun buku ini kan. Jadi kita kayakan juga dari pengetahuan narasumber. Siap. Dan tadi di mention Lokakarya, dan di Lokakarya itu juga kita buka ruang untuk menceritakan kalau ada memang versi berbeda. Versi lain. Iya. Jika ada, itu menjadi pengaya kita. Jika tidak ada, ini agak enak nih. Bisa dibungkus. Dia gitu. dibungkus gitu. Iya. Alhamdulillah selesai Nah. semua, Bang. Nah, dari Oge Nopal nih, sebagai salah seorang yang hadir ketika di Lokakarya itu, Ge. Nah, itu gimana pandangan Oge ketika itu? Jadi alhamdulillah ketika kita menghadiri Lokakarya itu ya, di mana itu, di gedung Di Pelindo ya, Pelindo, lantai 2 Pelindo di ya. pelabuhan ya. Ya, pelabuhan Sambas ya. betul. Nah, jadi kita kan juga diskusi dan ada pembahasan pastinya ya. Dan dari situ kita mendapatkan referensi bagaimana sistematika pengemasan Ya. buku cerita rakyat kita ini. Dan itu referensi dan informasi itu kita peroleh dari guru-guru besar kita, yaitu Pak Nurdin Ahmad, Pak Safriwal Marbun, Ya. dan juga Ibu Siti Siti Zubaidah, Oh ya. beserta Pak Sultoni. Nah, jadi mereka memiliki teori sendiri, jadi landasan teori kita ya bersama bagaimana mengawas ini. Nah, berhubung tentang cerita kisah cinta yang sangat ngawur itu ya, Putri Runduk Dengan menjalin kisah cinta dengan Datuk Hitam gitu. Jadi itu bahaya sekali. langsung diklarifikasi oleh keturunan dari Datuk Hitam sendiri, yaitu Pak Safriwal Marbun, yang menyatakan bahwa cerita itu keliru, dan Cerita itu keliru. buktinya adalah saya kata beliau ya, saya adalah keturunannya langsung dari beliau. Oke. Klarifikasi langsung gitu. Nah, kontan gitu kan. Jadi kan kita kan banyak terkejut kan, hah gitu ya. Jadi sah ya gitu ya. Dan ada hikmahnya dari situ. Dan hikmah itu sepertinya menjadi hal yang dituturkan oleh Ibu Siti Zubaidah. Ya, hikmahnya adalah berpesan kepada kita sebagai penggagas dan pemerkarsa buku ini. Beliau mengatakan, Ibu Siti Zubaidah mengatakan bahwa hati-hati bahaya dari penyesatan literasi. Oke. Nah, berarti kita nggak boleh lagi Nggak dengan boleh ngambil sesat lagi cara keliru seperti itu, nggak boleh. Ya. Nah, jadi ada lagi pesan-pesan dari guru-guru besar kita sebagai pengajaran dari bagi kita ya, bagaimana mengemas buku ini dengan cara ilmiah. Oke. Nah, ditambah lagi dengan penuturan atau penjelasan dari Pak Sultoni bahwa jika buku ini berhasil dibuat, maka buku ini sebaiknya menjadi inovasi ilmiah dalam literasi. Itu kata beliau. Dan tentu saja kita catat dalam pikiran kita. Nah, itu adalah sebuah ajaran yang bagus dari guru-guru besar kita. Dan kita berterima kasih akan hal itu ya. Nah, oleh karena itu, ketika itu kita mulai proses kreatifnya. Kalau Bung Alma masih ingat ya, dan Bung Irfan masih ingat, bagaimana mengemas ini secara satu estetik ya, pasti ya. Dong. Estetik ada dua arah loh ini, ada visual ya, gambar-gambar, dan juga ada sastra literasinya ya. Betul. Itu, dan itu dari Bung Irfan gitu. Dan yang kedua sains ilmiah, gitu. Berarti harus ada referensi, Harus ada riset ya. Iya, riset. Iya, nggak boleh asal-asal ngomong. Ntar kalau ngasal-ngasal ngomong lagi kayak itu, Putri Runduk pacaran sama Datuk Hitam, ngawur itu kan. Makanya hati-hati. Nah, guru-guru besar kita sudah berpesan. Makanya itu dalam mengemas ilustrasinya, saya sebagai konseptor kan, tugas saya adalah
membuat sketsa Ya. berdasarkan referensi Ilmiah. ilmiah yang dipesankan oleh Pak Sultan. Pak Nurdin Ahmad. Pak Nurdin. Ya. Oke, harus Pak ilmiah Nur- ya. Iya, Pak Nurdin Ahmad mengatakan jika mengemas cerita rakyat ini, jangan lupa beberapa unsur-unsur kebudayaan. Oke. Unsur-unsur kebudayaan salah satunya adalah sistem kepercayaan masyarakat, Oke. Ya, ya. sistem organisasi pemerintahannya, Ya. adat istiadat, Ya. kesenian dan kepercayaan, sistem kepercayaan. Sistem Gitu. kepercayaan. Dan ada lagi Bagian beberapa hal ya. Dan juga itu dinamika. itulah yang menjadi Ah, riset ya untuk membuat itu ya. Itu jadi apa? Semacam center gitu. Iya ya. Iya, iya. Dasar Beneran ya. Jadi, Dasarnya. itu Bener, jadi bener. lampionnya gitu. Karena memang penerangannya. dari beberapa cerita kan latarnya kan beda kan. Iya, latarnya Contoh beda, kalau beda. Putri Runduk kan kerajaan Islam. Iya. Betul. Abad Tiba-tiba ke-7 ya apa Batara Beda lagi. itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kita nggak sebut apa ya. Iya. Tapi beda lagi tuh Beda nuansanya. setting lah. Beda ya. setting. Betul. Makanya harus jeli. Sebentar sedikit lagi ya. Siap. Harus jeli. Pertama, Putri Runduk itu berdasarkan tentang sejarah geografi wilayah ya. Betul. Apalagi sudah melibatkan rivalnya, musuh bebuyutan yaitu Raja Sanjaya. Betul. Itu Mataram Raja ya. Sanjaya itu tokoh historis, bukan Betul, tokoh dongeng. Betul. Dicari lagi di buku ini, di buku Rahasia Nusantara karya Mas Franciscus Assisi Suharyanto. Iya, Ada iya. channelnya tuh, channel YouTube-nya Assisi Channel. Dan juga berdasarkan referensi tentang ini loh, itu baru cerita tokoh Putri Runduk Sanjaya aja. loh. Bener nggak itu tuh? Dari sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, penulisnya adalah Bapak Suwardono. Betul. Nah, untuk mencari tahu, dan ada juga referensi lainnya tentang perilaku masyarakat Austronesia, yaitu nenek moyang kita orang Indonesia, di buku Atlantis karya Profesor Aricio dos Santos dari Brazil. Luar Nah, biasa. oleh karena itu riset itu diperlukan agar tidak terjadi lagi pacaran nih. si Anu dengan si Anu gitu. Dan ya. memang sedikit flashback ya, sedikit flashback. Waktu tadi sudah di-mention sama Oge Nopal bahwa ilustrator kita dari tim Kiba ITB. Kiba ITB. Nah, waktu naskah kita kirimkan ke tim Kiba ITB, mereka ternyata kesulitan ya, Ya, menginterpretasi seperti apa tokohnya, seperti apa Perawakannya. pakaian adatnya, setting geografisnya gitu ya, yang sehingga kayaknya nggak bisa nih. Ge, ini kita harus bantu, dan syukurnya Oge Nopal berkenan gitu ya untuk menjadi director, jadi pengarah dan sekaligus mensketsakan, memberikan referensi, storyboard gitu ya. Artinya itu menjadi apa ya, proses kreatif yang kolaboratif gitu ya. Sehingga proses riset itu dilakukan di Sibolga gitu ya. Tim Kiba dari Bandung gitu ya. Akhirnya jumpa di Zoom gitu, dan kita berkomunikasi di sana, dan itu hal yang menarik ya untuk kolaborasi. Dan ketika saya memberikan buku ini ke tim Kiba ITB ya kemarin, Bu Riyama pimpinannya mengapresiasi itu, dan bahkan beliau menyatakan, wah ini bisa jadi jurnal nih, gitu. Jurnal ilmiah. Bentar. Ini memang gitu kata beliau. Ini Iya. bisa jadi jurnal ilmiah. Benar, artinya prosesnya ya. Iya, proses kita. Proses pembuatan buku ini, apalagi belum ada, maksudnya jarang ditemukan proses ini, Bang. proses ini jarang. Enggak, mereka kan sering itu Melakukan riset gitu-gitu. ini. Betul. Berarti kita yang paling agak rumit sedikit. Atau lebih Bisa beda dibilang ya. pendekatan kita Rumit. itu unik mereka Unik, lihat. Karena ya. biasanya Oke. begini ya. Contoh sekarang Mbak Zunda sedang disertasi S3 ya. ya. Dan beliau topiknya adalah cerita-cerita rakyat di Sumatera, Pulau Sumatera. Dan Sibolga bisa dibilang udah menyumbang lah untuk disertasinya. Cuma yang menjadi menarik adalah kalau biasanya penulis itu kan, terutama buku anak gitu ya, itu kan satu aja penulisnya aja gitu, dan editor gitu ya, dan editor gitu. Sedangkan ini prosesnya inklusif. Wow, terjatuh lagi. Tidak apa-apa. Mungkin Next. ada Angin ya. Tanpa dinding. mengiyakan itu. Mengiyakan. Oke, Nah, silakan. itu lagi tadi. Ada proses yang inklusif gitu kan. Kita melibatkan, dari tadi cerita Bung Irfan ya. Selain referensi, melibatkan narasumber, kita ada lokakarya, terus Oge Nopal melakukan riset dan lain-lain. Ini proses yang unik yang belum pernah dilakukan atau diproses oleh pihak Kiba ITB. Gitu. Makanya
Bu Saya baru Riyama tahu sekarang loh. Ya. apa namanya pengen banget ini dijadikan salah satu jurnal gitu, riset yang menarik ya. Mungkin Bung Irfan sama Oge Nopal siapa tahu bisa jadi namanya tertulis dalam jurnal ilmiah itu kan. Bisa kita kolaborasi akademis ini namanya. Siap. Gitu. Iya, itu menarik ini karena prosesnya menarik gitu loh. Dan Bu Riyama sangat mengapresiasi ini dari mulut beliau ya. Ya. Menurut beliau nih ya, saya mengcopy paste nih ya. Ya. Wah, ini buku terbagus yang pernah dimiliki Kiba. Oh, Sumpah, itu katanya. Selamat Ge. Selamat. Untuk Bung Irfan dan Karena itu untuk yang mengatakan itu pakar. Ya, bukan nasional ya. Salah satu yang terbaik. Dan begitu juga tampilannya yang eksklusif gitu ya, dan belum pernah dimiliki oleh Kiba sebelumnya. Ya. Dan karya kolaborasi ini bisa dibilang cukup membanggakan bagi mereka. Alhamdulillah ya. Nah, ini portofolio buat kita ya kan, luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan ada karya-karya berikutnya. Ya, Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan ini ya. Jadi itu tadi ya tantangan proses kreatifnya ya, dari Oge Nopal melakukan riset yang panjang sebelum sampai ke storyboard gitu ya. Irfan mencari narasumber, habis itu melakukan pengayaan. Nah, dari 10 cerita ini menurut Bung Irfan mana nih yang paling menantang waktu itu? Yang paling menantang Legenda Rajo dan Burung Dendang itu. Kenapa? Kenapa itu? Pertama dia di antara 10 itu kan memang 7 itu kan sudah punya sejarah lah ya. Sejarah gitu kan. Udah punya. Nah, tiba-tiba pada saat ini kan salah satu cerita yang kita kritisi dulu. Betul. Jadi kita kritisi langsung karena menemukan cerita tentang sadisme. Iya. Ya, gore banget itu. Iya, betul. Dengan narasi-narasi gore untuk bahan bacaan anak-anak. Ini kayaknya awan ya. blunder nih. Betul. Tapi apapun itu, blunder itu kita apresiasi juga. Cerita ini muncul. Iya. Seburuk apapun settingnya gitu, seburuk apapun itu. Tapi kemauan si penulis dulu ya, kita katakan itu Oge Uco gitu ya. Menulis itu sudah satu hal yang diapresiasi gitu ya. Tapi Dilanjutkan. kekinian karena itu ada di tangan FKK, Ya. kita harus filterisasi, kita harus membuat bacaan yang berkualitas. Ya. Salah satunya mutu bacaan yang mendidik. Ya. Akhirnya itu diakrobatikan. Oke. Jadi cuma 20% dari cerita lama, 80% itu kita kayakan dengan asumsi baru. Oke. Bukan mengubah semua ya. Ya. Jadi asumsi baru, kenapa harus begini, kenapa Ya, begitu, ya. kenapa ini. Asumsi baru yang mudah-mudahan ini nggak jadi dosa, Bang. Ini Oke. jadi kan menjadi pahala ya. Sebenarnya nggak mungkin jadi dosa, karena kan itu kan ceritanya gore ya. Gore, Karena iya. ada naskah aslinya itu memang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Betul. Bahkan orang Jadi, dewasa pun ya, kita Agak ngeri gitu ya bacanya. ya, agak disturbing lah gitu. Jadi hal ini dilakukan oleh untuk penggubahan gitu, atau mencoba untuk mengubah naskah ini menjadi lebih friendly gitu. Ya. Ini demi kesantunan berliterasi ya. benar. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Silakan. Betul. Satu lagi. Gimana enggak? Satu lagi. Yang satu ini bukan menantang. Apa nih? Ini nggak tahu ya apa campur aduk perasaan ini. Apa itu? Menulis cerita Putri Runduk. Oke. Ah. Kembali ke basic nih. Cerita Putri Runduk ini karena dia masyhur ya, karena dia orang tahu semua tentang Putri Runduk. Jadi proses pengayaan Putri Runduk ini maksudnya gini, satu narasi baru saja didengar orang Bahaya. protes. Ada. Iya itu benar. Karena ini masyhur sekali nih. Kebayang. Bahkan bukan diisi bolga. Jadi ini bukan menantang, ini menantang gila atau apa, banyak ini perasaannya. Bahkan dari diskusi ya, kan kami dulu pada saat brainstorming Brainstormingnya dengan narasumber. Itu selalu Putri Runduk ini selalu jadi hal yang materi harus diselesaikan gitu ya. bahkan oke,
mungkin kami dalam sebulan itu kan, kami 2 minggu bahas Putri Runduk. 2 minggu. Selebihnya kami Bisa ini kan, bahas cerita yang lain ya. baru bahas cerita yang oh ini. Putri Runduk Putri Runduk. kayaknya nggak boleh. Karena keliru. apa bang? Satu, Putri Runduk ini ikonik. Ikonik. Iconic. Kedua, paling banyak plot hole-nya. Oke. Paling banyak missing file. Maksudnya gini. Iya ya Pak, kebayang maksudnya. Ada 3 raja datang ke Barus, Betul. memperebutkan wanita cantik gitu kan. Betul. Tapi segimana kali rupanya kecantikan ini Iya, iya. bikin 3 raja datang gitu ya. Iya. Ternyata cantik dia itu misterius bang. Ada orang cantik kan, contoh kita melihat artis lah cantik. Tapi kita kan nggak tergila-gila sama dia karena kita udah lihat gitu. Iya, betul. Tapi 3 raja yang mendengar ini sama sekali belum pernah melihat Putri Runduk itu setan dari apa gitu. Oke. Dan Tapi begitu- tiba-tiba pengen gitu. Pengen kan penasaran sifat Iya. laki-laki kan Betul. kekuasaan itu kan ego. Aku harus dapat itu, harus Iya. kubuka itu manduaronya itu kan. Jadi memang ada sebab dong Putri Runduk datang kan. Jadi akrobasinya itu Putri Runduk itu udah runduk, dia nggak Iya, pernah iya. menampakkan muka. Iya. Secantik apapun Putri Runduk itu kan. Nggak pernah, dia selalu Menunduk ya. karena itu jadi misteri kecantikannya. Bukan hanya maksudnya Putri Runduk mempamerkan wajah enggak. Iya, iya, Karena iya. mungkin kalau dipamerkan wajahnya orang bisa sketsa. Iya. Kecantikan itu nggak misteri lagi, jadi nggak menarik. Iya. Oke. Nah, itu bang. Jadi itu kan belum diceritakan di awal. Iya. Nah, tapi memang nggak gamblang ya. Kalau orang memahami kan, kenapa dia menundukkan wajah, kenapa ini, kenapa itu. Nah, itu. Jadi sampai plot hole kedua itu ada di peperangan. Ya. Jadi peperangan terjadi perang di tanah Pasisi Ya. dari negara lain. Iya. Perebutan itu. Itu unik itu. Iya. Karena biasanya orang berperang kalau nggak di negara yang penjajah atau Ya. negara yang dijajah kan. Battleground-nya di Barus gitu ya. Oh, background. Nggak battlegroundnya bisa itu option map gitu. Option map. battlegroundnya itu di Bisa gitu. Di apa Barus namanya? sana ya? Di Barus. Iya, di Barus. Bayangkan itu kayak Piala Dunia lah, datang Iya. kontingen Afrika, kontingen dari Eropa berlaga di situ. Itu harus punya narasi kuat. Iya. Iya. Kenapa itu terjadi? Ternyata Putri Runduk ini dia itu tidak menolak langsung ya. Iya. Dia datang satu ini ya. Akhirnya ketika dia nunggu bang Oke. di situ. Dan itulah terjadinya Iya, pertempuran. pas datang kan, datang itu dari Afrika. Ganggu yuk. Gitu lah. Oke, jadi terjadi persaingan ya. Persaingan. Karena kalau misalnya dia mondar-mandir kan inilah. Jadi waktu itu Barus itu karena Putri Runduk ini cantik Iya. dan pengen dipinang, Oh. egonya raja-raja. Jadi raja-raja itu ya nggak anti menyerah gitu ya. Iya. Akhirnya terjadilah Akhirnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik ya, tapi waktu di episode pertama latar kata ini panjang lebar kita bahas. Benar. Iya, panjang. Putri Runduk kan? Putri Runduk. Memang. Dan ada settingnya waktu itu ya. Ternyata sebenarnya terlepas dari memang ingin meminang Putri Runduk, ada motif Penguasaan. penguasaan. Penguasaan Karena wilayah. Barus merupakan Rempah ya. Kapur. kerajaan yang besar juga, punya sumber Oke. daya alam gitu loh. Apa istilahnya itu perkawinan apa namanya? Ya, Kalau sekarang kan dikatakan ya diplomasi lah bahasanya Ya, ya, dengan perkawinan mengawini politik gitu ya. Betul. Gimana Ge? Gimana Ge? itu Kemarin Jadi apa kan bahasanya? sebenarnya Keren sekali. ini kan begini ya. Itu kan mohon maaf ya. Figur Putri Runduk sendiri kan masih abstrak bagi kita. Benar. Ya. Apakah beliau itu adalah tokoh nyata, tokoh historis, atau tokoh mitologi? Ya. Ada kemungkinan itu nyata. Ya, oke, itu masih kontroversi. Iya, Oke, terserah itu pribadi ya. Gitu pribadi saya nggak Ya. Tidak ke arah sana. Tapi permasalahannya adalah jadi Argumennya clue-nya, petunjuknya adalah ada tokoh historis di situ. Sanjaya Siapa? itu tadi ya? Raja Sanjaya yang dihidup di zaman yang sama di abad ke-7. Wah. Ya. Nah, Raja Sanjaya itu menurut prasasti Gunung Wukir, dan prasasti itu masih ada disimpan di Museum Nasional Indonesia. Ya. Nah, dikatakan bahwa Raja Sanjaya adalah nenek moyangnya para raja-raja Jawa. Raja Sanjaya adalah Nggak fix no debat ya. Oke. Nggak bisa diperdebatkan lagi tuh. Memang betul ada buku Faktanya sejarahnya. begitu, Ada ya. di sini, Ya. ada di sini. Raja, Ya, gimana? gitu. Oke, Raja Sanjaya adalah nenek moyang Nenek raja. leluhur. Leluhurnya dari raja-raja Jawa. Oh, Oke. Mulai dari Raja Jawa masa Jawa Tengah sampai Jawa Timur masa Kerajaan Majapahit. Fix no debat. Oke. Oke. Oke ya. Kalau Putri Runduk kita nggak tahu, masih sama-sama. Siap. Nah, berdasarkan dari situ
apakah ada korelasi antara Raja Sanjaya dengan Kerajaan Baru sendiri? Ada. ya. Karena pada masa kekuasaan Raja Sanjaya ini bergelar Sang Ragu. Sang Ragu. Ragu itu artinya si cepat. Si cepat. Ya, referensi Ragu si cepat ini adalah ekspansinya Oh. ke luar negaranya, termasuk Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan bagian barat. Kenapa begitu? Karena ini ambisi spiritual Oke. untuk membentuk sebuah mandala kerajaan. Oke. Apakah mandala itu? Mandala itu adalah prinsip pemerintahan kekuasaan yang bersifat spiritual. Gitu. Di mana pusatnya adalah pusat kerajaan Di Jawa. Raja Sanjaya tersebut, tapi lingkupnya Nusantara. Nusantara. Radiusnya lingkaran mandala. I see. Berada dalam satu pemerintahan tunggal. Oke. Dan Itu adalah Raja Sanjaya. Jadi Raja Sanjaya dikisahkan menurut laporan historis, ia juga mengadakan ekspedisi militer ke Sumatera. Pada saat itu Sumatera namanya Suwarnadipa. Suwarnadipa. Ya, belum Sumatera lagi namanya. artinya Belum ada Pulau Emas ya kalau nggak Ya, salah. Pulau Emas atau pulau yang diberkati itu boleh. Siap. Nah, wilayah di Sumatera yang terkenal itu ya Barus, penghasil kapur barus, emas, batu-batu mulia, Rempah. rempah juga, kemenyan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini kan sebagai paradisonya, paradiso itu adalah Bisa maksudnya surganya. Bisa gitu. dibilang Dan ini adalah ingin dikuasai. Oke. Gitu. Motifnya ya. Oke. Nah, jadi ada sinkronisasinya seperti itu. Korelasinya antara baru sebagai kerajaan yang memiliki SDM yang sumber daya alam yang berlimpah dengan ambisi Raja Sanjaya. siap. Berarti itu korelasinya pas gitu. Iya, iya, Apalagi ada pada di zaman itu Barus itu sudah terkenal. Gitu. Dan- Iya ya sih bisa dibilang apa ya? Barus ini kan dikabarkan ya sejak zaman Firaun kan juga udah ketahuan. eksis. Iya. Tidak heran makanya ada Raja Afrika ya. Iya. Kan Raja Janggi yang terakhir dia ini kan dari Afrika kan Dari Afrika. settingnya. Iya. Kontestan terakhir. Ini kita sebenarnya detail banget di episode pertama sudah dibahas. Tapi saya nggak ikut itu ya. Cuma mungkin dari Eugen Opal nih, yang paling favoritnya yang mana? Atau mungkin paling menantang deh atau apa deh? Favorit semua favorit. Ya. Oke, Ini paling betul. menantang Tapi nih. kita cari the best of the best. Siap. Kategori yang pertama memiliki plot twist yang super twist, Apa tuh? yaitu Putri Andam Dewi ya. Putri Andam Dewi. Karena nggak ketebak dari awal gitu. Benar-benar. Kita ya kan pernah kita Putri itu ya sebegitunya ya. Iya. Nggak tebak itu. Ya. karena kan seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya kan. Kita berpikir bahwa nanti si raksasa Garuda ini akan musnah di tangan Sultan Gambang Patuanan dan mereka akan hidup bahagia. Ya. Sultan Gambang dan Andam Dewi hidup bahagia. Harapannya happy ending. begitu ya kan. Ever Ini agak after. lain ya. Ternyata setelah Garuda Saptamuka atau Garuda berkepala 7 itu Atau Garudo. di Garudo ya dibunuh oleh Sultan Gambang, ternyata Putri Andam Dewi mengkhianati kesepakatan. Ingkar Kan jadi. ingkar Twist, kan ya. pengennya kan kalau sudah dikalahkan Garuda Saptamuka itu inginnya Misalnya jagoannya oke ya ya. dinikahkan gitu kan, ternyata Tidak. dia malah lari. Iya. Jadi kalau seumpama kita lihat ya Sultan Gambang Patuanan itu kan marah dan juga melontarkan kutukan. Iya. Kutukannya serem juga. Bahkan kan orang kan bikin dikutuk jadi batu, Iya, dikutuk ini jadi enggak hewan. hidup ya, Ini enggak dikutuk Dikutuk jadi menjadi hilang. orang bunian malah. Iya. Jadi dikutuk seperti mohon maaf ya, dikutuk seperti hantu selamanya. Bilang mati Biar menghilang iya, selamanya. menghilang selamanya, tapi hidup dalam hampa gitu. Itu kan kutukan yang sangat mengerikan. Betul. Iya. Itu yang favorit apa menantang gitu ya? Menantang dan juga mitos Garuda di situ juga ribet kalau di Mitos ya? Iya. Coba gimana tuh mitos Garuda yang Yang kita tahu kan Garuda ini adalah makhluk mitologi dari Hindu India. Indo-India. Ya. Dan ini adalah sosok makhluk yaksa. Yaksa itu adalah makhluk suci, tapi kadang-kadang iseng. Suci tapi kadang-kadang iseng. Kadang-kadang iseng. Isengnya itu jahat atau Nakal isengnya gitu. itu menguji gitu? Nakal gitu. Nakal ya. Oke. Dan ini terlalu panjang dijelaskan. Ada di episode Andam Dewi Andam ya. Dewi coba cek aja atau di channel Asisi Ada ya dibahas Suharyanto, juga ya iya, terkait boleh yaksa silakan. tadi ya. Nah,
Dan lebih hebatnya lagi, kita kan simbol negara kita Garuda ya. Iya juga ya. Nah, betul kan? Iya. Nah, ini lebih menariknya lagi, Garuda ini bersifat yaksa, sosok yaksa yang memiliki kearifan dan juga sedikit iseng ya. Dan digambarkan berkepala 7. Bersosok raksasa yang memusnahkan gitu. Dan itu juga saya berusaha untuk mencari sumber tentang kisah Garuda itu, berhasil saya peroleh dari YouTube channel Asisi Channel-nya. Satu. Yang kedua dari kisah mitologi Hindu dalam buku Atlantis. Oke. Yang mana di halaman tertentu, ada di sini halaman ini dikatakan bahwa sosok Garuda itu adalah pelahap api. Pelahap api. Berarti sinkron dengan cerita. Sinkron dengan cerita. Oh, bisa Ya, kebetulan. Nah, Di cerita itu enggak masyarakat Lobutuo, kan kisahnya kan Lobutuo ya. Iya. Tidak bisa mengakses api sebagai untuk memasak dan juga penerangan. Jadi barang siapa menyalakan api akan menjadi mangsa Garuda. Iya. Kok bisa sinkron begitu? Apakah ini kebetulan? Nggak mungkin. Kan kan susah kalau dibilang kebetulan. Kok bisa sama gitu? Berarti pasti yang membuat ceritanya nih Oge Ucok itu ya. Iya, Oge Ucok. Bilang lah begitu. Beliau sang pujangga itu. Sang pujangga punya referensi Daripada terkait itu Ucok, ya. kita kasih penghormatan lah sang empu lah. Sang empu. Empu, Mohon maaf, sang empu. Itu sebenarnya itu bukan candaan, bukan. Enggak apa-apa. Ya. Oke, tapi maaf. Dan itu juga kan digambarkan berkepala 7. Bahkan versi asli India aja nggak ada Garuda berkepala 7. Oh gitu ya. Artinya adalah sang empu ini membuat kreasi sendiri, menggambarkan secara dengan verbal gitu, iya. oral, bahwa ada Garuda raksasa berkepala 7 ya. Iya. Ini yang menarik. Yang menariknya adalah versi India nggak seperti itu, versi aslinya nggak seperti itu. Dan alhamdulillahnya berhasil kita bukukan. Berhasil kita Dan bukukan. dengan ilustrasi epik loh. Dengan ilustrasi yang Epic banget. Satu-satunya gelap Ilustratornya ya. siapa? Siapa Zunda. Mbak Zunda. Ya, Mbak Zunda. Mbak Zunda. Atika Zunda. Apresiasi. Ya. Oke, itu yang ini ya, yang mengenang ya. Ya. Itu juga selain buku ya, ini sedikit intermezzo. Kita juga membuat album musik. Tapi sebelum ke situ, Pak. Apa tuh? Nggak adil juga. Apa tuh? Abang ditanya lah. Apa tuh? Favoritnya apa? Oh iya, iya, saya betul. ya. Saya favorit saya adalah Putri Lopian. Putri Lopian. Kenapa? Karena Putri Lopian ini Satu, ceritanya panjang. Ceritanya paling panjang. Ya. Mulai dari dia kecil sampai dia menikah gitu ya, sampai punya anak, sampai dia akhirnya ditelan ombak. Gitu. Dan yang menarik adalah ada narasi kayak juga mengusung bunti, upacara mengusung bunti. Ya. Aku mau Yang cerita. apa jangan-jangan Mangurelawi. apakah ini Mangurelawi gitu Iya, kan? Nah, salah satu penyesalan terbesar Apa itu? adalah tidak sepakatnya kami mengganti mengusung bunti itu dengan Mangurelawi. Mangurelawi. Tapi tetap mengusung bunti. mengusung bunti. Tetap. iya. Karena apa? Mana tahu beda. Iya. Mana tahu beda. Betul. Nah, sudah. Karena pengen kan kemarin mention juga, Iya, iya, Bang, kita ganti nih, Bang. Abang pun kayaknya nggak tertarik jawab Iya. gitu ya. Dan Hampir itu, diganti sama Mangurelawi itu. Karena mengusung bunti mungkin kekayaan budaya lain yang harus kita gali juga kan. ya itu juga jadi yang menarik ya. Gara-gara mengusung bunti ini kan dimention beberapa kali. Iya. Nah, Hingga di ending cerita juga kan upacara mengusung Iya. bunti kan. Nah, iya. kan yang Dia dia pernikahan sebab-sebabnya. ke-17 gitu kan. Iya. Ke-17 tahun mereka sudah menikah. Karena saya melihat secara kata gitu ya. Mengusung bunti itu kan mengusung bunti, perbekalan. Iya. ya. Hampir mirip dengan Mangurelawi. bukan Mangurelawi, dengan budaya Austronesia yang lain ya, kayak sedekah laut. Iya. Oh. Jadi ada sesuatu yang memang sesajen yang memang dipersembahkan ke Laut. penghuni Iya, laut. kajian kita kemarin itu kan gitu juga. Begitu. Iya, iya. Oke, gitu. oke. Cuma Warisan Austronesia. jangan-jangan ini sedikit agak panjang. Mangurelawi adalah upaya dari nenek moyang kita untuk menghilangkan, mentransformasi dari yang tadinya sedikit musyrik, kita bilang lah begitu ya, animisme itu kata kuncinya, dengan hal yang lebih netral gitu ya, Netral. dengan arti Mangurelawi adalah melestarikan laut. Iya.
Nah, ini jangan-jangan gitu loh ya. Maksudnya Empu mana lagi nih ya? empu mana lagi? Jangan yang transformasi itu sudah pernah dilakukan gitu loh. Ya ganti aja sama kerbau. Gitu. Bayangkan aja ya, narasi mengusung bunti itu bukan cuma buntinya aja kan yang ditelan laut, Sama perahunya. sama orang-orangnya gitu loh. Oh, sama orangnya. Ya kan? Oh iya. Putri Lopian. Oh, Putri Lopian ya. Iya, salah satunya gitu kan. Jadi jangan-jangan Ya, Ge. daripada mengorbankan orang. Jangan-jangan bunti yang dimaksud adalah orang. Oh. Jangan-jangan. Jangan. Tapi itulah ya, transformasi. Tumbal gitu. Tumbal Jadi gitu. awalnya mungkin orang ditransformasi jadi kerbau, ya, ya kan? ya. Dan Kita transformasi lagi. ditransformasi kerbau itu jadi terumbu karang. Betul. Wah, itu itu keren banget. Keren banget. Nah, Berarti itu kita akan dipanggil Oge Uco di generasi 100 tahun lagi. Siapa itu Oge Uco itu? kita nggak pantas juga dipanggil Bu ya. Oh ya. ya ini yang favorit saya, Wah, Putri keren, Lopian. keren, ya. Makanya waktu membuat musiknya Putri Lopian pun Detail ya? makanya saya ngambil genre progressive rock ya. Progressive metal gitu ya, sehingga lebih kuat gitu. Tapi ya. kan ada ini ya, ada proses ya. Setelah tulisan gambar lagu Iya. Lagu ya. Iya. yang dikreasikan oleh Tunggal ini Mengalma. Iya. Sebenarnya nggak dibilang sebagai apa ya? Sebagai nggak bisa dibilang tunggal Oh ya. ya, tanya lagi Bung Alma apa jadi faktor penentu Bung Alma tuh bisa bikin lagu itu kita Nah, cari ya, tahu. Kalau ya, faktor siap. tidak ada ya. Yang Kami- jelas kami jadi host ya. Oh iya. Sebenarnya begini ya. Kayaknya ini udah jadi cerita nih gitu kan. Udah ada ilustrasi. Iya, ya. Kayaknya asik deh kalau Kalau bikin bikin ada lagu. lagu. Iya, iya. gitu kan. Ya, ya. Makanya dibilang kalau tunggal nggak bisa. Hmm. Karena seluruh inspirasi lagu itu dari semua ini juga. Bagaimana contoh kayak Andam Dewi, Andem dulu. gelap, ya kan? Iya, iya. Saya membuat dengan musik blues Iya. yang kelam, gitu Oh, iya, kan? gila. Yang sudut pandang Sultan Gambang yang terhianati, Iya. iya kan? Iya. Makanya berat, seolah-olah dia yang nyanyi itu, Iya, iya. ya kan? Begitu pula dengan kisah-kisah yang lain. Akhirnya sebenarnya keisengan sih, iseng Yang paling aja. epic itu Selendang Manduaro. Iseng Selendang Manduaro. Iseng kok bagus gitu. Jago. Gimana sih? Selendang Manduaro Manduaro itu bagus. bikin hangat lagunya. hangat. Iya, 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 iya. betul. Kemarin waktu Selendang Manduaro kan diberikan juga ke Pak Sapriwal ya. Iya. Kan beliau yang mengarang kisah Selendang. Langsung excited. Langsung excited. Wah, iko cocok bana sama kisah Selendang tuh. Oh iya. Jadi memang hangat dia ya. Dan memang liriknya pun mulai dari dia nikah gitu ya, kemudian dia menjadi ibu gitu Iya. kan, sampai dia akhir hayat. Iya, iya. Dan video klipnya juga terima kasih ada salah seorang marapule yang mendokumentasikan iya. pernikahan mereka di YouTube. Bisa di-spill nggak itu? Dokumentasi video. Dokumentasi video Bisa di-spill itu nggak makanya jadi video klipnya itu gitu. Jadi bukan dari daerah lain. bukan memang dari Sibolga itu. Siapa pengantin itu siapa? Bisa disebut namanya nggak? Aduh saya lupa ya. Nanti Ya. bisa dicek deh di YouTube. YouTube. Cuma yang jelas sudah izin sih. Sudah izin ya? Sudah izin ya? Sudah izin. Cuma memang bersyukur ada dia betul-betul dengan selendang Manduaronya yang warna kuning kan. Ya. Nah, itu. Ada beda-beda sih warnanya. Ada kuning, ada merah. Iya, cuma yang di shoot ketika ada ibunya menyiramkan apa gitu ya, menggunting ininya pakai selendang Manduaro dianya. Oh. Di kereta-kereta itu. Potong konde ya. Potong konde, betul. Jadi itu ada semuanya Wow. terlihat. Tapi ritualnya ritual pernikahannya. Iya. Ada pasisi kan itu? Ada pasisi, betul. Walaupun sebenarnya Manduaro itu dipakai berbagai momen ya. Betul. Tapi yang Kebetulan di video klip itu adalah pernikahan. Nah, itu yang menarik ya dari sisi musik. Yang mudah-mudahan kita bisa buat karya-karya lain lagi lah dari cerita ini. Insyaallah, ya. Oke. Itu dari menarik juga ya kalau kita bahas ya panjang lebar, walaupun tadi sedikit ada gangguan-gangguan ya kan. Gitar terjatuh gitu ya, nggak apa-apa. Air yang ya tumpah. kan? Nah, ini juga kita di kedai Makning nih. Terima kasih banyak, kopinya enak. Keren. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Pertanyaan terakhir adalah kita belanja gagasan. belanja gagasan. Ini menarik. Pakai nih. duit?
Enggak, Pakai pakai pikiran semangat. aja. Brainstorming Iya. maksudnya. Oke, menarik. Ya artinya ini salah satu karya milestone yang sudah kita buat dengan kolaborasi talenta-talenta yang ada di Sibolga Tapteng. Iya. Mungkin ada gagasan-gagasan lain ya, mungkin yang bisa kita kreasikan. Mungkin dari Bung Irfan dulu. Apa nih kira-kira nih? Sebenarnya ini cita-cita ya. Cita-cita. Lama itu. Cita-cita. Sejak FKK. Oke. Jadi memang FKK, Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng itu. Saya sejak gabung di tahun 2019 akhir lah ya. 2019 akhir. 2020 itu hashtagnya itu karya. Karya. Karena memang kita awali itu dengan karya memang. Iya. Festival Gerhana Gerhana Matahari Cincin Cincin, ya. itu showcase apa namanya? Kolaborasi. Dan itu ada anak musik, anak tari, anak pantomim banyak banget. Ya. Itu jadi satu geliat. Hmm. Kemudian ada Peter untuk kita titipan. Itu the first ever saya direct gitu ya. Iya. Walaupun dengan pengetahuan apa adanya gitu. Jadi mencoba untuk ya. Dan ada pandemi akhirnya selesai juga. Dengan bentuk kebulan film tekad, ya. bentuk Pada masa film. pandemi itu ya? Pada masa pandemi. Tiba-tiba Wah, pandemi. Waktu tiba-tiba kita pandemi, mau Sekitar- pementasan di gedung. Iya. Nih ketuanya adalah pemilik Ya, kedai mana? pemilik kedai Magni. Owen nih baru. Nah. Dirut. Dirut. Direktur utama WEN. Oke. Jadi kata kuncinya kan karya kan. Iya, Dia karya. kemudian ada apa? Expo Wow, itu juga karya itu. Karya apa? Kan produksi video klip. Ya betul. Nah, abis Expo itu ada 2022 Mangurelawi itu Rabu Rabo. karyanya. Setiap tahun punya milestone karya. Sayangnya pagelaran ini belum. Iya, pagelarannya belum. Karya 2023 itu ada Ada buku nih. buku. Iya kan? Ada buku. Dan kalau Oge Bang Alma sadari itu makin naik sih. Ininya wujudnya ya. Wujudnya. Iya. Mimpinya makin naik dan terwujud gitu. Terwujud, alhamdulillah. 2025 ya 2025 ya. Harapannya. Harapannya. Harapan. Satu, pengen bikin pagelaran. Iya. Bikin pagelaran, bikin sesuatu yang belum pernah, karena FKK kan selalu yang pertama kan. Iya. Pertama bikin Mangurelawi versi transformasi, kemudian pertama bikin apa namanya, buku cerita rakyat bergambar gitu. Iya. Jadi pengen bikin yang pertama. Iya. Saya pernah melihat penampilan langsung teman-teman seniman di Taman Islamil Marzuki Bang. Itu entah kenapa pas nonton itu saya tersihir. Saya bengong. Saya bayangkan itu si Angel, saya bayangkan itu Kak Devi, saya bayangkan itu saya, itu ke Bang Alma. Kita main loh di situ. Di atas panggung. Di atas panggung itu. Asli saya pulang dari situ langsung chat Bang Alma, Bang kayaknya seru kali itu. Kalau bikin pagelaran gitu kan. Nah, pagelaran kenapa tidak kita libatkan senior? Senior ya. Ya senior yang bisa main. Iya. Kita jangan arahnya ke anak-anak Jangan. aja gitu ya. Saya bisa main. Oke, bisa main. Komitmennya dan Mencoba ya. Coba. Kita cari talent senior. Yang memang ya mungkin dia mepet di waktu, Ya. cuma Sudah bebas dari ahli ya? segala hal gitu ya. Iya. Dan Nah. satu sisi dia juga sudah punya skill ya. Benar. Iya. Nah, kalau pemain-pemain Bang saya sudah temukan, Bang. Oke. Sepanjang kita gagal kan, akhirnya ketemu orang-orang teater, orang-orang mana lagi, nah, gitu. Pak Usni ada ya, orang teater asli, ada banyak lah. Nah, kedua, setelah setelah upgrade pengetahuan kan, jadi saya setelah setelah acara ini kan ada ke Parapat gitu. Oke. Apa namanya, workshop menulis buku cerita anak. Dari situ saya belajar gitu. Sebelum GLN itu, sebelum Gerakan ke Jakarta, literasi. ya sebelum itu kan. Jadi GLN bulan 6, apa namanya? Di Parapat itu. Di Parapat itu workshop bulan 3. Bulan 3, oke. Bulan Maret 3. ya. Nah, di situ serius dia, itu karya saya yang paling joblok itu. Kenapa itu? Pertama saya tidak tahu nulis cerita anak, Ge. Jadi pas nulis, ini udah keren, Ge. Pas saya tunjukkan ke pembina saya, Pak Yolveri ya. Pak, makasih dulu ya. Salah nih Pak, nggak kayak gini. Kayak gini aja, gini. Sama Pak Wartono juga. Akhirnya tulisan saya yang paling lama disetor. Gitu ya. Paling lama. Karena menulis cerita anak ini
skillnya beda. Harus disederhanakan kan bahasanya gitu. Sederhanakan bahasanya, ada aturan pakem. Ada aturan Aturan pakemnya. pakem. Jadi saya nggak bisa menemukan apa Terlalu namanya? mungkin Bapak terlalu Iya, artistik kali. Artistik kan. Jadi pengen sombong kan. Iya, Saya iya, iya. menemukan kosakata ini. Novel gitu gaya-gaya novel. Jadi saya ulangi. Saya baca lagi buku Panduan itu. Ya nih. Saya ingat-ingat lagi kata mentor saya. Itu kan saking menyerahnya saya itu ya. Itu lama sekali saya kerjakan. Jadi saya duluan kan bikin Rufi dan celengannya yang dibawa ke Jakarta. Oh. Saya implementasikan. Jadi lolos lah. Sebenarnya jika ada ya kesempatan untuk menulis lagi, pengen nulis buku dengan ramah anak karena sekarang udah jago. Oke. Ramah anak gitu ya. Apa cerita-cerita, jangan cerita legenda lah, karena legenda Iya, kan iya. oh semua umur kan. Iya betul. Dan Tapi kalau kadang-kadang spesifik anak-anak, kadang-kadang asik kalau juga. legenda kan agak berat tanggung jawabnya ya. Iya. Itu tadi kan ada perlu riset, Iya. ada perlu ini. contoh perlu nih Bang, itu. kita kan pernah mau melestarikan permainan tradisional. Kenapa nggak kita ceritakan? Bisa juga ya. Kita ilustrasikan sebelum ya Cerita kalau anak misalnya ya. Apa? Permainan anak Iya. ya. Permainan anak tradisional ya. permainan Menarik tradisional. juga, Oke, menarik. itu saja sih Bang. Siap. Dari Ogen Oval. Bang panjangnya gitu. Enggak apa-apa. Ya, tapi menarik itu. Ogen Oval gimana, Ge? Ya. Kalau saya ya menilai buku ini adalah berdasarkan dari kesaksian Bung Alma dan Ya. juga Bung Irfan soal kesempatan kita untuk berkarya. Saya merasa bahwa buku ini buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah adalah kitab inspirasi bagi kita semua. Contoh Inspirasi berat juga nih. Contoh dari 10 cerita ini Bung Alma berhasil menciptakan 10 lagu berdasarkan tema dan iya, benar judul. juga. Kan dari seni musik ya, dapat iya, ya, benar itu juga. referensinya. Dari Bung Irfan, dia juga bercita-cita untuk membuat karya lagi Siap. tentang Cerita seni berliterasi Betul. untuk anak-anak. Dan bahkan dari Bung Irfan saya mendapat informasi bahwa cerita ini bisa dialihwahanakan ya, Ya, siap. Iya benar. ke arah novel, Musik, musik, ya, film, anime mungkin kalau bisa ya, film animasi, Ipin Upin. Ada seperti itu. Nah, saya mengambil jatah saya dong. Jatah saya adalah dari cerita ini bisa menjadi kreasi anak-anak untuk menggambar, berseni oke. rupa. Iya. Dan saya juga suka gambar karikatur. Saya melihat potensi itu ada di cerita ke-10 Legenda Yahabi. Ya. Legenda Yabi ya. Itu bisa kita ambil inspirasi dari tokoh-tokoh karakter itu menjadi semacam tokoh komikal Tokoh komikal ya. untuk karikatur yang untuk mengangkat isu-isu sosial di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Wih, Dan agak-agak mungkin ini. dan mungkin giliran kawan-kawan itu menjadikan ini sebagai referensi apa? Benar. Apakah drama, Wih. teater, gitu kan, atau puisi, atau membuat diri sendiri menjadi karakter dari mereka. Cosplay ini. Saya dan Putri Runduk contohnya, saya dan Garuda Sakta Muka, saya dan burung dendang buto, gitu kan bisa saja. Benar. Berarti ini bisa menjadi kitab referensi untuk kita berkarya. Saya rasa cuma itu aja. Ya. Ah. Siap. Dan ini kebetulan juga ya. Kemarin waktu kita memberikan buku ini ke Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Iya. itu mereka memberikan challenge ya, tantangan. Iya. Kita kan sebenarnya sudah punya ya buku ini, pokok pikiran. Pokok Pikir Kebudayaan Sibolga. Dan ini diterbitkan oleh mereka juga, di mana ini isinya sejarah dan budaya gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ini kan tulisannya berat. Iya. Ya, berat akademis lah ya, maksudnya. Poin ya, poin-poin. Poin-poin narasi yang untuk kalangan umum lah ya. Nah, mereka men-challenge kita mungkin nggak membuat buku dengan target pelajar yang ilustratif juga, yang seperti ini gitu ya. Jadi artinya kita sudah punya sumber ya, tinggal kita sarikan mana yang penting gitu ya, mana yang kita akan berikan kepada pelajar-pelajar sekolah Sibolga Tapteng. Nah, itulah yang akan kita ilustrasikan menjadi buku. Ini salah satu tantangan gitu ya. Dan depan ya. Tantangan berikutnya ini mudah-mudahan kejadian gitu ya. Salah satunya adalah ketika banyak yang bertanya, ada nggak versi bahasa Sibolganya buku ini? Dan saya bilang ini versi bahasa Indonesia Pak, karena pembacanya nasional gitu ya, bisa diarsipkan secara nasional.
Cuma terpikir kan kayaknya kalau bahasa Sibolga lebih enak dijadikan audio visual. Oh gitu, aduh gitu. Makanya kita Membuat sedang Kita berencana gitu ya untuk bikin film storytelling lah ya Iya, untuk terkait dengan bahasa pengantar bahasa Sibolga. Iya, menarik. Nah itu mudah-mudahan kejadian lah. Ya. Insyaallah. Itu tadi ya setelah kita dari pernyataan terakhir ya pertanyaan terakhir mungkin demikian kali ya episode kita kali ini ya. Bagi teman-teman sanak sekalian semua, apabila ingin membeli buku ini tersedia di website kita di fkkasibolgatapteng.com. Silakan PO di sana ya, pre-order. Dan juga adik-adik, ini sudah ada nih kakak-kakak kalian, abang-abang kalian yang bapak-bapak yang bisa menjadi inspirasi. Artinya Sibolga memiliki talenta gitu ya. Artinya Sibolga harusnya bisa menjadi salah satu kota kreatif ya yang bisa membuat banyak karya di sini. Terima kasih banyak Bung Irfan. Terima kasih. Atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat semua. Biar terus berkarya. Terus berkaya. Demikian dari kami di segmen Latar Kata. Oh, di sana. Oh, di sana. Terus berkarya sampai kaya. Wah.